Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, berita kelahiran. Telah lahir di tengah kita, Ausi Serapina Beli, anak kedua dari pasangan Bapak Andreas dan Ibu Dwi Putri pada hari Sabtu 23 September 2023. Kita doakan agar Ausi dapat bertumbuh menjadi anak yang baik di hadapan Tuhan. Kedua, peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilayankan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan atas diri Saudara Pierre Fitzgerald Pangalila, anggota GPIB Kelapa Gading, dengan Saudari Teresia Kartika Suryanto, anggota GKI Gading Indah, pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 dilayani di GKI Halimun. Yang kedua, Saudara Martin Hartono Suteja, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Laura Rosenthal, anggota Gereja Katolik Santo Bernadette, pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 di Aula TKK 6 Penabur lantai 4. Ketiga, Saudara Gani Lahirin Dewanto, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Ellen Diana Sari, anggota GKI Gading Indah, pada Sabtu 28 Oktober 2023 dilayani di GBI Logos Ministry. Yang keempat, Saudara Hans, anggota GKI Gading Serpong, dengan Saudari Bella Vanessa, anggota GKI Gading Indah, pada Sabtu 4 November 2023 di GKI Gading Indah. Tata cara dan masa aprobasi dapat dilihat pada Warta Jemaat Online. Sakramen Baptis Kudus Anak. Akan dilayankan Sakramen Baptis Kudus Anak pada hari Minggu 5 November 2023 pada kebaktian umum kedua dilayani oleh Pendeta Roni Nathanael. Untuk nama anak-anak yang akan dibaptis dapat melihatnya pada Warta Jemaat Online. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama, dapat menghubungi TU Gereja pada jam kerja paling lambat tanggal 22 Oktober pukul 19 WIB. 4. Pencalonan penatua masa pelayanan 2024 sampai 2027. Untuk makin mendukung pelayanan di GKI Gading Indah, Majelis Jemaat mengajak jemaat untuk dapat berpartisipasi dalam pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2024 sampai 2027. Karena masih banyak jemaat yang hendak mengisi formulir calon penatua, maka periode pengisian form pencalonan penatua baru diperpanjang sampai 15 Oktober jam 19 WIB, yaitu hari ini ya, paling lambat. Akan disiapkan laptop di 3 kebaktian agar jemaat dapat mengisi formulir dengan lebih mudah dan cepat. Ditunggu partisipasi Bapak Ibu semuanya. Kita akan saksikan video singkat berikut ini. Saudara yang kasih Tuhan, dalam beberapa bulan ke depan, beberapa orang penatua GKI Gading Indah akan mengakhiri masa pelayanannya dan tidak akan dapat dipilih kembali. Ada penatua Max Montol yang akan menyelesaikan masa pelayanannya tanggal 7 Oktober 2023 ini sehubungan dengan posisinya sebagai anggota Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jawa Barat yang akan selesai pada 7 Oktober nanti. Lalu ada juga beberapa orang penatua yang memang menyelesaikan periode pelayanannya di GKI Gading Indah pada akhir Maret 2024. Dan ada juga beberapa penatua yang menyelesaikan pelayanannya di Badan Pekerja Majelis Klasis
GKI Klasis Jakarta Timur pada bulan Juni 2024 tahun depan. Karena itu saat ini kita sedang dalam proses pencalonan calon-calon penatua untuk tahun pelayanan 2024-2027. Nah, untuk proses ini kriteria-kriteria yang dibutuhkan, dicari, dapat Anda ikuti dalam atau dapat Anda temukan dalam electronic flyer yang dibagikan bersama dengan video ini. Sedangkan untuk mencalonkan nama-nama calon penatua, Anda dapat satu mengklik tautan atau link yang ada bersama dengan video ini. Nanti Anda akan dituntun untuk mengisi data Anda sebagai anggota jemaat dan juga nama-nama anggota jemaat yang dapat Anda calonkan, yang akan Anda calonkan sebagai calon penatua. Tapi kalau Anda memang berhalangan atau kesulitan melakukan proses pencalonan tersebut secara elektronik, Anda tetap dapat melakukannya secara manual, yaitu lewat formulir pencalonan penatua yang dapat Anda temukan di GKI Gading Indah maupun di Aula TKK 6 PPK Penabur pada setiap hari Minggu. Anda dapat mengisi formulir itu, Anda dapat mencari atau melihat nama-nama anggota jemaat yang boleh dicalonkan, dan nanti Anda dapat memasukkan formulir yang Anda sudah isi di kotak pencalonan penatua yang tersedia. Nanti dari nama-nama yang masuk akan dipilih lagi oleh panitia pencarian personalia penatua, dan nanti nama-nama yang tersebut akan dicalonkan sebagai calon penatua dalam proses yang akan berlangsung seterusnya. Nah, mari bersama kita berpartisipasi, bukan hanya mencalonkan saudara-saudara. Anda sebagai anggota jemaat, Anda berhak mencalonkan para calon penatua, tetapi kalau Anda sudah minimal 2 tahun menjadi anggota jemaat dewasa atau anggota sidi, dan Anda memenuhi kriteria yang ditetapkan secara administratif, misalkan tidak punya hubungan orang tua, anak, atau saudara kandung dengan penatua yang masih menjabat pada periode yang bersinggungan, maka Anda tentu saja dapat dicalonkan sebagai seorang calon penatua. Karena itu, mari kita bawa dalam doa, kita usulkan nama-nama yang kita calonkan, yang kita anggap cocok untuk bersama-sama memimpin jemaat GKI Gading Indah ini ke depan. Dan tentu Anda, kalau Anda memenuhi persyaratan juga, bersiap-siap juga kalau Anda yang dicalonkan dan dilawat. Mari kita berdoa agar Tuhan menggerakkan orang-orang yang memang dipilihnya untuk boleh melayani bersama-sama sebagai para penatua di gereja kita ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Ya, kebaktian emeritasi pendeta dengan penuh syukur dan sukacita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkatnya akan dilaksanakan kebaktian emeritasi pendeta atas diri Pendeta Roni Nathanael pada hari Senin 6 November 2023 pukul 17 sampai selesai di Aula TKK 6 Penabur. Kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Simpatisan untuk menghadiri kebaktian emeritasi Pendeta Roni Nathanael. Telah diterima menjadi anggota jemaat dari yang pertama GKI Bekasi Timur atas diri Ibu Ana Sasongko, beralamat Jalan Gading Indah Utara 5, Blok NH 8/16 atau wilayah 6. Kemudian dari GKI Camar atas diri Bapak Edi, alamat tinggal Taman Sari 8 nomor 4 Perum Jatinegara Baru Penggilingan, wilayah 1. Kami persilakan Ibu Ana dan Bapak Edi untuk maju ke depan. Ya, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Gading Indah. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat duduk.
Bulan Keluarga. Panitia Bulan Keluarga mengundang seluruh jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam Malam Puji dan Sabda yang akan diadakan pada hari Kamis 16 Oktober pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Yang kedua, piknik keluarga akan diadakan pada hari Sabtu 21 Oktober pukul 15.30 di Aula TKK 6 Penabur. Yang ketiga, penutupan bulan keluarga di hari Minggu tanggal 22 Oktober akan diadakan ibadah intergenerasional di kebaktian umum kedua pukul 9. Info lengkap dapat dilihat pada warta elektronik. Mari kita simak video singkat berikut ini. Shalom Bapak Ibu, Opa Oma, Om Tante, kakak adik terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih ingat kan kegiatan family activity kita di rumah? Kita diajak untuk mengenal lebih dalam tentang keluarga kita. Caranya yaitu dengan menjalin komunikasi antara keluarga, misalnya suami dan istri, orang tua dan anak, atau kakak dan adik. Berikut contoh percakapan yang dapat dilakukan di rumah. Cik, Ya, apa yang Ibu suka dari Ayah? Yang Ayah nggak suka dari Ibu, Ayah nggak suka kalau itu suka marah-marah sama Ayah, terus maksa-maksa Ayah buat main. Kan Ayah lagi belajar. Ih, mana ada ya, Yuk kan nonton TikTok. Enggak, Ayah lagi belajar. Terus apalagi yang Ibu nggak suka dari Ayah? Ya Ayah nggak suka aja ya maksa-maksa Ayah terus buat main. Terus nanti jadinya main bareng sama kita. Nah, terus kalau gitu Dede maunya Cici ngapain? Main bareng? Emang ada sih Nah, kalau main bareng sama Cici. Iya loh. Oh ya udah, nanti kita main bareng ya. Dan Ki. Oke. Setiap minggunya kami akan memberikan panduan percakapan yang kiranya dapat membantu saudara untuk saling bertegur sapa, berkomunikasi dan mengenal lebih dalam anggota keluarga di rumah. Komunikasi yang terjalin boleh di video seperti yang tadi dan diunggah ke sosmed. Jangan lupa tag GKI Gading Indah. Di akhir bulan keluarga akan dipilih 10 video menarik untuk mendapatkan hadiah. Kiranya kita bersama dapat menghayati makna bulan keluarga ini dan menjadi keluarga Kristen yang selalu menyukakan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini dengan tema Mungkinkah Kita Sempurna akan dipimpin oleh Pendeta Timur Citrasari GKI Bekasi Timur. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Jemaat yang dikasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Kata pembuka dalam kebaktian kita pada pagi hari ini adalah, kita pasti kenal, dari Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kaki tempayan, melainkan di atas kaki dian, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Biar ku tumbuh di batangmu.
Firman Tuhan di dalam Ibrani 8 ayat 12 berkata demikian. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Marilah di dalam segala kerendahan kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Umat diajak bersaat teduh melakukan pengakuan dosa secara pribadi. Bapa yang baik, pada pagi hari ini Bapa, Engkau telah mendengar doa-doa kami umat-Mu yang sudah menyampaikan meminta ampun atas semua dosa-dosa kami. Bapa, sering di dalam kehidupan kami melakukan apa yang sering tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami masih mau melakukan apa yang tidak baik. Kami menyakiti hati keluarga kami. Kami menyakiti hati teman-teman kami. Kami menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti Engkau Bapa. Kami mohon biarlah Engkau yang memampukan kami. Kau yang menolong kami Bapa, Roh Kudus-Mu yang menolong kami agar kami dapat belajar melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Agar kami dapat belajar melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kami dapat belajar untuk mengasihi orang-orang di sekeliling kami, keluarga kami. Dan tolong biar Roh Kudus-Mu terus memampukan kami Bapa, untuk menjadi terang dan garam. Kau yang memampukan kami. Tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Tetapi kami mohon, kalau kami berserah kepada Engkau dan kami minta Roh Kudus Tuhan, Engkau yang menolong kami. Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami. Dan kami dapat melakukan firman-Mu sehingga kami dapat menjadi terang. Kalau di dalam seluruh kehidupan kami belum layak Bapa. Tapi kami percaya Engkau yang akan melayakkan kami. Ketika kami datang ke hadapan-Mu minta ampun, maka Engkau akan mengampuni kami. Karena Engkau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan kami mohon Bapa, Engkau yang menyucikan kami. Darah-Mu tercurah untuk menebus kami dan menyucikan dosa-dosa kami. Kami mohon biarlah Kudus Tuhan terus memampukan kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran. Kami belajar melakukan firman dan kami taat untuk mau setia dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami perbaharuilah hidup kami hari lepas hari, dan tolonglah kami agar kami mulai dan belajar terus untuk hidup di dalam Tuhan, sehingga kami menjadi terang, sehingga kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu dan menjadi contoh bagi saudara kami, keluarga kami, khususnya di rumah kami dan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercerita
tetap padamu Bapa berserah. Berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 berbunyi demikian. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau seorang beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap menjadi terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu. Itulah janjinya kepadaku. Mengawali pelayanan firman Tuhan, kita terlebih dulu mendengarkan permainan kolintang melodi kasih.
Namun kita manusia sering berkeluh kesah, tak puas dengan anugerahnya, ingin lebih sempurna. Ampuni ya Tuhan kami yang tak tahu bersyukur, segala yang terbaik Tuhan sudah berikan. Semua makhluk ciptaannya tercipta karena cintanya, sejak lahir hingga matinya, semua dalam rancangannya. Demikian hidup manusia, walau tak mudah jalannya, namun ingat akan janjinya, Tuhan selalu beserta. Ampuni ya Tuhan kami yang tak tahu bersyukur, segala yang terbaik itu yang Tuhan berikan. Rancangan-Mu Tuhan, karya cipta yang sempurna, rancangan terindah yang Tuhan anugerahkan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Engkau yang super sempurna Tuhan, kepadamu saat ini kami sedang berhadapan. Kami sadar sepenuhnya kami jauh dari sempurna. Maka kalau kami bisa ada di sini, itu sepenuhnya karena Engkau yang mengizinkan kami ada. Pada satu sisi, terima kasih ya Tuhan. Tapi kami tahu buat-Mu bukan sekedar kata terima kasih yang terdengar indah di telinga, yang Kau suka dengar. Tapi juga ketika hidup kami membuktikan terima kasih itu dengan segala upaya yang menunjukkan kami mau merespon kesempurnaan-Mu itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya Tuhan dengan mempelajari lebih lagi firman-Mu. Dan dengan demikian kami juga jadi semakin tahu bagaimana sepatutnya, sebaiknya kami merespon Tuhan yang sempurna ini. Maka Tuhan temani kami ketika kami akan membaca firman-Mu, ketika kami akan belajar lebih lagi. Biarlah Engkau sendiri yang memampukan kami mengerti dan terutama melakukannya. Kami serahkan waktu ini padamu Tuhan, temani kami, dampingi kami, ajar kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini bacaan Alkitab kita hanya satu ayat, yaitu dari Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48 ini berbunyi demikian. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu, kalau kita belanja sayur katakanlah, biasanya apa yang kita pertimbangkan untuk memilih yang ini dan bukan yang itu. Kalau saya, ini kita bisa beda-beda. Saya biasanya saya cek segernya, oh ini lebih segar. Warnanya, warna daunnya, oh ini enggak bocel-bocel. Ini bagus bentuknya, ini fresh. Bapak Ibu gitu juga kira-kira? Kurang lebih ya, itu sayur. Kalau kita belanja yang lain, belanja baju, apa yang biasanya kita cermati? Selain warna, model, warnanya kita cocok, modelnya kita cocok, ukurannya pas. Biasanya kita cek lagi, kancingnya pas nggak nih? Resletingnya lancar nggak nih? Ada yang benang ngelawer atau ada apa enggak nih? Kalau ada yang kita rasanya enggak srek, kita Mbak, Mas bisa tukar. Dan itu berlaku loh untuk baju, mau sepatu, mau sofa, mau rumah. Kalau kita mencari sesuatu, kita berusaha mencari yang sebagus-bagusnya menurut kita. Sepuas-puasnya mata kita, sehappy-happynya kita. Sesempurna dalam pandang kita. Sesempurna mungkin yang bisa kita temukan. Dan bukan hanya untuk barang yang kita beli, benda yang kita cari, orang. Cari mantu, cari pacar, cari sahabat, cari pendeta, cari penatua. Di kepala kita sih ada kesadaran gak ada yang sempurna. Manusia gak ada yang sempurna. Itu biasa kita keluarkan kalau menemukan sesuatu yang salah. Ya manusia kan gak ada yang sempurna. Barang juga gak ada yang sempurna. Tak ada gading yang tak retak. Ngerti kita gak ada yang sempurna itu. Tapi kita selalu berusaha mencari sesempurna mungkin. Mau barang, mau orang, mau apa juga sesempurna mungkin. Apa salah? Ya enggak. Namanya juga kita kan berusaha mencari dan mendapatkan yang bagus, terbagus. Kalau dikaitkan dengan barang atau dengan sesuatu yang kita bayar, ngapain bayar mahal-mahal kalau dapatnya yang rusak? Ngapain udah keluar duit gede-gede tahu-tahu barangnya jelek? Kita kan cari yang awet, yang murah, yang tahan lama maunya kita. Dan kalau nggak bisa begitu ya sesedekat itu dengan kriteria kita. Maunya kita begitu. Jadi dengan segala bayangan, dengan segala anggapan, dengan segala keinginan, kalau bisa yang sebagus-bagusnya. Kalau bisa yang sesempurna mungkin, yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita usahakan, yang bisa kita raih, maka kita mengerti dengan baik ayat yang kita baca tadi. Yang bunyinya pendek banget. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Saya pernah takut loh sama ayat ini. Cukup lama saya takut pada ayat ini. Kalau kita diminta sempurna, belum apa-apa rasanya, waduh, kita ini sempurnanya di mana? Cara bicara kita jauh dari sempurna, sikap kita jauh dari sempurna, apa yang sempurna dari kita? Apalagi kalau standarnya adalah seperti Bapamu yang di surga sempurna. Itu lebih serem lagi. Kalau standarnya itu seseorang yang kita respect lah, seseorang yang kita pandang baik lah, itu saja kadang-kadang, seringkali kita menganggap gak bisa kita kayak dia. Gak bisa kita serajin dia. Gak bisa kita setotal itu melayaninya. Gak bisa kita selalu ada di gereja setiap saat seperti dia. Gak bisa kita mau melayani kedukaan tiap kali seperti dia. Orang saja
yang kita respect karena mungkin pelayanannya baik, mungkin tutur katanya sopan, mungkin sesuatu yang bagus menurut anggapan kita, dan kita itu saja belum, kita nggak bisa nyampe situ. Apalagi kalau standarnya seperti Bapamu yang di surga. Waduh, kapan nyampenya? Kapan bisanya? Dan kalau itu yang diminta, karena yang ngomong kan Tuhan Yesus. Kalau itu yang diminta Tuhan Yesus dari muridnya, waduh, gugur. Saya ketika membaca ini dan berusaha memahami ini, waduh, saya mah gak bakalan lolos kalau begini. Diminta sempurna dengan standar Tuhan. Saya mah banyak bocel-bocelnya. Saya mah jauh dari seger. Saya mah jauh dari bagus. Saya jauh dari bahan atau barang yang kualitas bagus. Jauh. Tapi apa Tuhan gak tahu? Kualitas murid-muridnya memang gak ada yang sempurna. Jangan lagi lihat kita. Yang dulu itu 12 murid itu. Apa mereka sempurna? Mestinya Tuhan kan tahu. Seperti apa Petrus yang oke, leadershipnya bagus. Tapi dia juga gerusa-gerusu, serba buru-buru, nyesal belakangan. Dia tahu Yudas yang mungkin dipercaya untuk memeriksa dan menyimpan keuangan. Tapi isunya masa iya Tuhan Yesus gak dengar? Kadang-kadang uang itu diambil juga. Masa Tuhan Yesus tidak kenal murid-muridnya? Makin banyak ngobrol, makin banyak bergaul, pasti Tuhan Yesus tahu. Tidak satu pun dari murid-murid itu yang sempurna. Tidak satu pun dari murid-murid itu yang standarnya kalau Bapa bisa lolos. Gak bakal. Tapi lalu kok itu yang dipakai? Kok itu yang disebutkan? Karena itu haruslah kamu sempurna. Gak ketinggian. Ini gak realistis. Jadi sebetulnya maksudnya apa? Kita biasanya sampai di situ. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita terbiasa memahami dan memberlakukan kesempurnaan itu sebagai sesuatu yang tanpa celah. Sayur jangan yang bocel, resleting itu yang lancar, sepatu itu yang mulus, rumah itu yang detil-detilnya cantik. Orang itu ya sempurna lah. Rambutnya bagus, senyumnya ramah, orangnya gesit. Kita sedang dalam pencarian penatua kan, di tempat saya juga, saya melayani GKI Bekasi Timur. Mencari yang sebaik-baiknya, sesempurna mungkin, walaupun sadar gak ada figur yang perfect. Kita memahami sesempurna itu sebagai sesuatu yang tanpa noda, tanpa salah, tanpa celah, tanpa bocel, tanpa yang jelek-jelek. Perfect, mulus, rapi, halus, lancar. Oh, semuanya serba bagus-bagus. Yang kita realistis akui, gak ada yang kayak gitu. Lalu kalau begitu apa Tuhan mencari yang kayak gitu? Mencari murid, mengharapkan kita, mengharapkan yang 12 dulu itu tanpa noda, tanpa celah, perfect, seperfect-perfectnya. Tuhan bisa kecewa sendiri. Tuhan bisa sakit hati sendiri. Apalagi standarnya seperti Bapamu di surga sempurna. Untunglah, syukurlah kita kemudian tahu kata sempurna dalam Alkitab kita, ya memang artinya sempurna, tapi punya latar belakang kata telelos yang kata dasarnya telos yang berarti tujuan. Sesuatu yang dibuat dengan tujuan tertentu. Kita kalau mau beli, mau punya barang, mau mencari penatua, mau mencari pendeta, kan pasti ada tujuannya. Kita kalau mau beli piring ya, buat makan. Makan keluarga, makan kalau ada pesta. Kita kalau mau beli tempat tidur, kan pasti punya bayangan. Untuk tempat tidur di kamar utama, di kamar anak-anak, pasti ada bayangannya. Kita kalau mau beli baju, mau untuk baju rumah, mau untuk baju pesta, beda-beda. Dan ketika sesuatu itu dipergunakan tidak sesuai yang diharapkan, ketika piring itu tidak kita pakai untuk makan tapi kita banting-banting, pada itu tidak sesuai dengan tujuannya.
Kalau tempat tidur yang kita beli untuk tidur itu ternyata kita pakai buat bermalas-malasan setiap hari, berarti tidak sesuai dengan tujuannya. Ketika baju yang mestinya kita pakai untuk membuat kita lebih cantik, membuat kita lebih tampan, kita pakai untuk sesuai yang kita harapkan terjadi, tapi tidak kita pakai sesuai itu. Baju pesta kita pakai ke kolam renang, baju renang kita pakai ke tempat pesta, itu pasti tidak sesuai dengan tujuannya. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita. Ketika Tuhan, itu membuat kita berpikir, ketika Tuhan menciptakan kita untuk apa? Tuhan ketika menciptakan manusia, menciptakan masing-masing kita, berharap apa? Yang sederhananya, yang paling kita gampang sebut, Tuhan menciptakan kita untuk saling mengasihi. Iya. Tuhan menciptakan kita untuk saling mengampuni. Iya. Tuhan menciptakan kita untuk saling peduli. Iya. Dan daftar itu bisa banyak. Tuhan menempatkan saya di tengah keluarga sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Tuhan menempatkan saya di tengah keluarga sebagai seorang kakak dari adik yang berkebutuhan khusus misalnya. Tuhan menempatkan saya sebagai seorang anak dari orang tua yang sakit parah. Detailnya makin panjang lagi. Tuhan menempatkan saya di gereja yang ternyata banyak anggota jemaatnya yang membutuhkan bantuan. Tuhan menempatkan saya di kantor bukan sekedar sebagai karyawan, tapi sebagai tempat untuk mendengarkan keluh kesah teman. Dan itu makin banyak lagi. Nah, kalau itu yang kita bayangkan, kalau itu yang coba kita ingat-ingat, kita ada di posisi apa sekarang? Kita ada sebagai apa sekarang? Tuhan sedang mempercayakan peran kita sebagai apa sekarang? Maka berbicara tentang sempurna, berarti sejauh mana kita memenuhi peran itu. Sejauh mana kita bisa melakukan yang Tuhan percayakan pada kita. Perfect? Mungkin enggak. Tidak setiap waktu kita bisa mendengarkan teman kita. Tidak setiap saat kita bisa merespon dengan sabar adik kita yang berkebutuhan khusus. Tidak selalu kita bisa ngeladeni orang tua kita yang butuh bantuan kita karena sakitnya. Tidak selalu kita bisa mengerjakan dengan tepat, persis, rapi. Tapi kita belajar, kita berupaya, dan kita bertanya, sudahkah saya memenuhi panggilan saya untuk menjadi anak di tengah keluarga ini? Untuk menjadi mertua bagi menantu saya. Untuk menjadi oma bagi cucu saya. Ini belum pakai label-label yang seperti ini, yang seperti itu, yang begini, yang begitu. Dan semakin kita sadar bahwa peran kita banyak. Semakin kita sadar bahwa atribut kita macam-macam. Semakin kita terkagum-kagum pada Tuhan yang Tuhan kurang tahu apa bahwa kita tidak sempurna. Tuhan kurang tahu apa bahwa kita jauh dari sempurna. Tapi Tuhan mau memberi kita kesempatan. Berupaya memenuhi tujuan kita diciptakan. Berupaya memenuhi maksud Tuhan menjadikan kita. Berupaya sebaik-baiknya supaya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Berarti sempurna di sini bukan sebuah kata mati. Bunga ini sempurna karena dia sudah jadi begini. Piano itu sempurna karena sudah jadi begitu. Gereja ini sempurna karena sudah jadi, sudah diresmikan, sudah dipakai, perfect. Tapi sempurna adalah ketika kita menyadari, Tuhan menjadikan saya sebagai suami, istri, anak, mertua, dan lain-lain. Dengan peran begini, begitu. Dan saya berusaha memenuhinya. Dan saya berusaha memperbaikinya. Dan saya berusaha meningkatkannya. Sehari ke sehari, seminggu ke seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun. Sampai kapan? Ada targetnya? Ya. Sampai ketika kita bertemu muka dengan muka. Dan itu melegakan. Karena pada satu sisi kita tidak ditarget mati. Kesempurnaan itu bukan ketika kita sama sekali tidak punya kelemahan.
Ketika kita sama sekali tidak punya kekurangan, yang mana nggak mungkin kayak gitu. Tapi ketika kita menyerupai apa yang Tuhan mau kita jadi, mewujudkan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Tapi diberitahu ini berarti kita semua dapat PR untuk ngecek. Tuhan menjadikan saya jadi apa? Tuhan ingin saya bagaimana? Tuhan menempatkan saya dalam kondisi begini atau begitu dengan harapan apa? Wah, saya nggak tahu Tuhan. Kenapa Tuhan menempatkan saya dalam keluarga yang berantakan ini? Saya nggak tahu Tuhan, kenapa Tuhan menempatkan saya dalam gereja yang kacau balau ini? Nggak tahu Tuhan, kenapa Kau memasukkan saya ke kantor yang berantakan seperti ini? Gumuli, doakan. Tidak ada yang sekedar Tuhan mencemplungkan kita dalam keluarga kita saat ini. Tidak ada cerita Tuhan tidak sengaja menaruh kita di satu kondisi. Tuhan menempatkan kita dalam sebuah situasi, menaruh kita dalam sebuah keadaan. Karena ada yang Tuhan mau kita lakukan, kita katakan, kita kerjakan di situ. Dan untuk mewujudkan itu, kita belajar menjadi sempurna. Kita belajar memenuhi apa yang Tuhan inginkan dari kita di situ, pada saat itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Tuhan, dalam rasa syukur karena kami tahu kami diberi kesempatan terus untuk memenuhi panggilan kami, memenuhi rencanamu di dalam kami disadarkan bahwa perjalanan kami baru akan selesai nanti ketika kami bertatapan muka denganmu. Kami juga mengucap syukur karena saat ini kami diberi kesempatan untuk saling peduli dengan yang lain. Untuk tidak hanya berdoa bagi kebutuhan diri kami, kebutuhan keluarga kami, tapi juga bagi saudara kami, teman-teman kami, rekan-rekan segereja kami. Dan dalam keyakinan bahwa Engkau ada bersama kami, mendengar doa kami, maka kami berdoa pada saat ini menaikkan syafaat kami. Kami mau menyerahkan saudara kami Tuhan, Pak Bambang Kristanto, Pak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Pak Andi Hamdono, Bu Damayanti, Bu Lina Haryati, Pak Lauli, serta cucu Leon ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan namanya dalam daftar ini. Kami tahu Tuhan yang namanya sakit tidak enak. Kami juga tahu proses penyembuhan yang lama seringkali membuat kami kehilangan sabar. Kami bisa jenuh, kami bisa drop dan ingin menyerah. Tapi justru karena kami tahu ketika kami sakit pun Tuhan ada bersama kami mau menyerahkan saudara-saudara kami ini. Biarlah masa sakit, masa pemulihan, masa tidak enak, masa tidak nyaman ini tetap bisa dipakai saudara-saudara kami sebagai kesempatan untuk menikmati perjalanan hidup bersama Tuhan. Biarlah setiap rasa sakit itu datang, setiap ketidaknyamanan itu hadir, teman-teman ini boleh merasakan Tuhan merangkul. Ketika beban terasa tidak selesai-selesai, kami kehilangan kesabaran karena tidak sembuh-sembuh, biarlah kami bisa merasakan Tuhan memegang tangan kami. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami, bagi teman-teman kami, penghiburan bagi kami dan teman-teman kami. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi. Berikan mereka kesabaran, ketelatenan, kesehatan, kekuatan. Juga Tuhan cukupkanlah biaya untuk teman-teman kami ini berproses menjadi sembuh. Biarlah Tuhan juga yang membantu mengatur pembagian biaya ini sehingga pusing kepala teman-teman kami ini tidak bertambah karena biaya yang besar yang harus dicari dari mana. Dan Tuhan izinkanlah teman-teman kami ini selalu merasakan Engkau ada, menemani. Itu adalah sebuah kekuatan yang amat sangat menolong teman-teman kami. Kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu kegiatan kami. Hari ini Tuhan, kami akan ber-PMJ, persidangan majelis jemaat. Hadirlah di tengah-tengah PMJ kami Tuhan, sehingga setiap rapat, diskusi, membincangkan usul, mengambil kebijakan, tidak kami lakukan dengan kepandaian kami saja. Tidak kami kerjakan dengan pertimbangan-pertimbangan yang terjangkau oleh mata kami saja. Tapi biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami boleh ikut serta mencari pertimbangan, membantu kami melihat dari berbagai perspektif,
Dan dengan demikian PMJ kami boleh berlangsung dan menghasilkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan rencana Tuhan untuk kami di sini, GKI Gading Indah. Kami juga menyerahkan dalam tangan-Mu proses pencalonan penatua. Iya Tuhan, sebisa-bisanya kami sebagai jemaat, seingin-inginnya kami sebagai gereja, kami mendapatkan para penatua yang terbaik. Sebaik-baiknya bisa diupayakan. Tapi kami tahu juga Tuhan, kalau itu yang kami lakukan, kami harus bersiap-siap untuk kecewa, untuk tidak terima suatu saat nanti. Karena kami tahu kalau dari ukuran kesempurnaan tidak ada yang bisa lolos. Tapi biarlah Engkau memberikan pada kami penatua-penatua yang mau terus berupaya memenuhi rencana Tuhan dalam hidup mereka, yang mau terus belajar mengenali Tuhan maunya apa, memanggil para penatua ini dalam jajaran kemajelisan pada periode sekarang. Dan biarlah dengan semangat itu, dengan sukacita melakukan itu, pemilihan penatua ini bukan hanya berhasil mendapatkan yang terbaik, tapi juga berhasil mendapatkan yang paling semangat, mereka yang dengan sukacita berusaha memenuhi apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka. Kami juga tidak lupa menyerahkan bulan keluarga Tuhan yang tengah berlangsung. Biarlah kami tidak sekedar melaksanakan sebuah program gereja yang tolok ukurnya kami buat, yang standar-standarnya kami tetapkan. Tapi lebih dari itu, biarlah bulan keluarga ini boleh menjangkau keluarga-keluarga di jemaat kami. Boleh menyentuh keluarga-keluarga di gereja kami. Sehingga kami boleh bertumbuh dalam bulan keluarga. Kami boleh menikmati hidup berkeluarga semakin lagi ketika kami menjalani bulan keluarga ini. Kami titipkan bulan keluarga sampai setuntasnya Tuhan padamu. Biarlah yang Tuhan inginkan terwujud. Tentu Tuhan kami juga menyerahkan rencana kebaktian emeritasi Pendeta Roni nanti 6 November. Sebisa-bisanya kami mengupayakan, sebisa-bisanya kami merencanakan, sebisa-bisanya kami mempersiapkan, ya kami lakukan. Tapi ini kan bukan sekedar acara satu hari, tapi lebih dari itu sebuah proses yang sudah berlangsung sejak Pak Roni Tuhan panggil sebagai pendeta, dan nanti pun masih akan panjang lagi setelah Pak Roni masuk dalam masa emeritasi. Bila Tuhan, untuk hari itu kami mohon Tuhan menjadikannya indah, dan juga lebih dari itu Tuhan menjadikannya baik, agar pelayanan bersama kami di GKI Gading Indah ini boleh berlangsung sebaik-baiknya, seindah-indahnya mewujudkan yang Tuhan inginkan. Tuhan, pada ujung doa kami juga kami menyertakan bangsa dan negara kami, khususnya persiapan pemilu. Kami sudah mulai meriah Tuhan, sindir-sindiran sudah mulai terjadi, banding-membandingkan sudah mulai rame, dan biarlah Tuhan sendiri yang mengawal proses ini. Sehingga kami tidak saja mencari yang baik menurut mata kami, yang pasti bingung kami jadinya. Kami mau memohon agar Tuhan yang menunjukkan pada kami yang pas untuk negeri kami dalam kondisi sekarang ini yang mana. Yang menurut Tuhan paling bisa menerjemahkan mau Tuhan siapa. Dan dengan demikian kami tidak sekedar mencari yang baik menurut manusia, yang baik menurut partai, yang baik menurut media massa, tapi yang paling tepat dari sudut pandang-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, kami tahu Engkau dengar semua doa kami, bahkan lebih yang dari kami katakan Engkau tahu. Kami serahkan doa ini padamu dan kami mohon sempurnakanlah melalui nyanyian doa yang kami nyanyikan ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami
seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Sambil kita akan persembahan, kita akan pujikan lagu NKB 133, Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu oleh karena kasih dan penyertaan-Mu
boleh kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Saat ini kami mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini. Engkau senantiasa memberkati segala pekerjaan, usaha, sumber penghidupan, dan mata pencarian kami. Karena melaluinya kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga bagi majelis gereja dalam mengelola persembahan ini, agar memiliki hikmat kebijaksanaan dalam mengelola untuk perluasan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni dosa kami jika ada terselip dosa saat memberi persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.